Kalau kamu dengar suara kain diseret di lantai waktu malam, jangan sekali-kali menoleh. Dia akan tahu kau melihatnya dan dia akan mendekat. Suara gemericik air pasar terapung di Sungai Martapura terdengar di kejauhan. Kamera seakan melayang di antara perahu-perahu penuh sayur, buah, dan kerajinan tangan. Musik latar pelan, tapi ada bunyi lain. Ketukan kayu seperti langkah kecil. Andi, mahasiswa semester akhir asal Jawa, sedang berada di Banjarmasin untuk magang. Di hari Minggu, ia memutuskan mampir ke pasar terapung Lok Baintan untuk mencari oleh-oleh buat pacarnya di Semarang. Di salah satu perahu kecil, ia melihat nenek tua berkerudung lusuh duduk di bawah payung hitam, dikelilingi boneka kayu berwajah aneh. Mata bulat, bibir merah tipis, pipi sedikit mengelupas catnya. Satu boneka menarik perhatian Andi, ukurannya sekitar setengah lengan, mengenakan kain sasirangan usang. Nenek itu tersenyum tanpa gigi. "Itu si manis, mau kau bawa?" Andi tertawa kecil, merasa itu cuma kerajinan. Ia bayar tanpa tawar, lalu nenek itu berkata pelan, "Kalau dia bicara, jawab. Kalau dia berjalan, diamlah." Andi mengira itu sekadar guyonan orang tua di pasar. Malam pertama di kos, Andi meletakkan boneka di meja belajar. Pukul 1 dini hari, ia terbangun karena terdengar sret-sret seperti kain diseret di lantai keramik. Ia mengintip lewat kelambu, tapi tak ada apa-apa. Boneka itu masih di meja. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini diikuti ketukan pelan di lantai kosnya. Teman kosnya, Budi, mengeluh. "Kau semalam mondar-mandir ya? Lantai kayak ada yang jalan." Andi bilang ia tidur, tapi dalam hati mulai merasa aneh. Hari keempat, Andi pulang sore dan mendapati boneka tidak lagi di meja, tapi di lantai dekat pintu. Pikirnya mungkin Budi mengerjai, namun Budi bersumpah ia tidak pernah masuk kamarnya. Malam itu suara seretan kain makin jelas. Andi menutup mata rapat-rapat mencoba tidur. Lalu bisikan halus terdengar di dekat telinganya. "Panas, panas sekali." Dalam bahasa Banjar yang ia tak sepenuhnya mengerti. Keesokan harinya, ia mencari nenek penjual boneka itu, tapi tidak ada yang pernah melihat nenek seperti yang ia ceritakan. Pukul 3 dini hari, Andi terbangun. Dadanya berat, matanya membuka, boneka itu duduk di atas dadanya, menatapnya. Matanya kini hitam penuh darah, dan dari mulutnya menetes cairan merah ke baju Andi. Boneka itu berkata lirih, "Aku panas, kau akan ikut aku." Lampu tiba-tiba mati, suara kain diseret makin keras. Kini di seluruh kamar kos seperti banyak langkah kecil mendekat. Pintu berguncang dan Budi mengetuk keras dari luar. "Andi, Andi, buka pintu." Andi berusaha berteriak, tapi suaranya hilang. Pagi harinya, kos itu sudah dikerumuni warga. Kamar Andi terbakar sebagian, anehnya tidak ada sumber api yang jelas. Tubuh Andi ditemukan tak bernyawa di lantai, kedua matanya hitam seperti arang. Di tengah puing, boneka si manis berdiri utuh, bajunya sedikit gosong namun tersenyum. Seorang ibu kos berbisik ke warga, "Aku tahu boneka itu, milik anak kos dulu yang mati terbakar. Boneka itu selalu kembali.